firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku akan kuberikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu persoalan besar masalah sosial dewasa ini adalah tentang keterasingan. Harus kita akui, ada banyak dari saudara-saudara kita itu terasing dan jauh dari komunikasi atau relasi dengan saudara-saudaranya, yaitu saudara seiman ataupun saudara sedarah dan lain-lainnya. Ada banyak tempat, ya, puji Tuhan, di beberapa tempat sudah ada tempat penitipan orang lansia, tetapi tentu saja tidak semua bisa menerima itu. Tentu saja tidak semua yang tinggal di situ juga akan bergembira dengan perspektif, dengan semangat yang baru, kebersamaan dengan komunitas yang ada. Tetapi meskipun tinggal bersama, bisa jadi juga ada perasaan terasing, perasaan jauh, tidak ada komunikasi, ya, sendiri, orang sibuk dengan ponselnya masing-masing. Jadi sehingga ada guyonan yang dekat lalu menjadi jauh, yang jauh lalu menjadi dekat, dan seterusnya. Ya, secara psikologis lalu orang bisa depresi dan segala macam. Tetapi hari ini menarik bahwa Yesus lewat bacaan Injil mengingatkan kita, konteksnya memang perpisahan, tetapi sekali lagi Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus akan dikirim menyertai kita. Bimbingan Roh Kudus itu menyelamatkan jemaat dan menjadi sumber damai dan sukacita. Sekaligus di saat yang sama menawarkan visi tentang harapan. Harapan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan, ya, meskipun dalam situasi konkret, meskipun dalam keseharian kita, bisa jadi kita berjauhan, bisa jadi kita merasa sepi dan seterusnya. Tetapi lewat Injil ini sebenarnya kita ditantang, kita diingatkan kembali
ya, tentang bagaimana kita lalu bisa menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sudah tidak waktunya lagi kita bertanya apakah Tuhan menyertai aku atau tidak. Bukan bertanya tentang itu, tetapi sabdanya jelas, aku akan menyertai engkau. Maka tugas kita sekarang adalah menyadari sungguh kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Gereja punya cara, gereja punya sarana untuk bisa membantu kita menyadari kehadiran Allah lewat sakramen, lewat ekaristi, dan pelayanan-pelayanan rohani lainnya. Dengan demikian, kita tidak pernah boleh merasa sendiri. Bisa jadi kita sedang berjauhan, bisa jadi relasi kita dengan keluarga sedang tidak baik, bisa jadi relasi kita dengan orang tua sedang tidak baik, tetapi karena bimbingan Roh Kuduslah kita tidak pernah ditinggalkan, kita tidak sendirian. Justru karena penyertaan Roh Kudus itu kita ditantang, kita berani untuk lebih menyambung komunikasi dengan yang lain. Kekuatannya itu. Sehingga aku sepi, aku sendiri, saya harapkan itu tidak menjadi bagian dalam keluhan-keluhan kita. Tetapi justru kita makin menyadari, aku tidak pernah sendiri karena aku punya Yesus, aku punya Roh Kudus yang senantiasa hadir bagi kita. Kehadirannya membawa sukacita, kehadirannya menggantikan beban, kehadirannya memberikan kegembiraan, dan kehadirannya memberikan pengampunan, kehadirannya menghilangkan kesedihan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari sebagai orang beriman kita sungguh diingatkan kembali, kita semakin sadar bimbingan dan penyertaan Allah dalam hidup kita, dan kita dengan berani menyatakan, Tuhan, aku tidak pernah sendiri karena Engkau selalu bersamaku. Berkat Allah menyertai Anda sekalian. Amin.